gereja. Namun karena ada virus corona yang melanda negara kita, saat ini kita ibadahnya di rumah aja ya. Tapi bukan berarti kita tidak bisa memuji Tuhan. Dengan begitu, video ini diadakan supaya adik-adik di rumah bisa beribadah, memuji dan memuliakan Tuhan. Oke adik-adik semua, mari kita mulai ibadah kita ya. Sekarang kita akan mulai ibadah kita ya. Mari kita bernyanyi halo halo hello hello. Ikuti gerakan kakak ya. Halo halo hello hello ola ola. Apa kabarmu cucu? Halo halo hello hello ola ola. Apa kabarmu? Semuanya senang, semua bersuka, sebab selalu ada Yesus. Jangan kamu sedih, jangan kamu susah, sebab Yesus bersamamu. Adik-adik semua, mari kita bersatu dalam doa. Lipat tangan, tutup mata. Tuhan Yesus, Allah Bapa yang bertata di atas kerajaan surga, terima kasih atas kasih pertolongan Tuhan dalam kehidupan kami, hingga kami Tuhan bisa berada di hadiran-Mu saat ini. Ya Tuhan, inilah kami anak-anak-Mu saat ini ingin memuji dan memuliakan nama-Mu. Tuhan Yesus, Engkaulah yang berserta kami Tuhan hingga ibadah ini selesai. Tuhan Yesus, Engkaulah perlindungan kami dalam melakukan segala hal dalam kehidupan kami. Tuhan, tetaplah bersama kami, kiranya kami tetap bersukacita untuk memuji dan memuliakan Engkau. Terima kasih ya Bapa, hanya kepadamu kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari kita mengangkat satu lagu pujian ini ya dengan bersorak-sorak. Tiada berkesudahan kasih setiamu Tuhan, selalu baru rahmat-Mu bagiku. Hari berganti hari telah kulihat kasih-Mu, tak pernah berakhir di hidupku. Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik. Sekarang kita akan mendengarkan cerita firman Tuhan. Sebelum itu, mari kita membacakan Alkitab yang terambil dari Injil Matius pasal 21 ayat 28 sampai 32. Injil Matius pasal 21 ayat 28 sampai 32. Mari kita membacakan bersama-sama ya. Perumpamaan tentang dua orang anak. Tetapi apakah pendapatmu tentang ini? Seorang mempunyai dua anak laki-laki. Ia pergi kepada anak yang sulung dan berkata, "Anakku, pergi dan bekerjalah hari ini dalam kebun anggur." Jawab anak itu, "Baik, Bapak." Tetapi ia tidak pergi. Lalu orang itu pergi kepada anak yang kedua dan berkata demikian juga. Dan anak itu menjawab, "Aku tidak mau." Tetapi kemudian ia menyesal, lalu pergi. Siapakah di antara kedua orang itu yang melakukan kehendak ayahnya? Jawab mereka yang terakhir. Kata Yesus kepada mereka, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya pemungut-pemungut cukai dan perempuan-perempuan sudah akan mendahului kamu masuk ke dalam kerajaan Allah. Sebab Yohanes datang untuk menunjukkan jalan kepada kebenaran kepadamu, dan kamu tidak percaya kepadanya. Tetapi pemungut-pemungut cukai dan perempuan-perempuan sudah percaya kepadanya. Dan meskipun kamu melihatnya, tetapi kemudian kamu tidak menyesal dan kamu tidak juga percaya kepadanya."
Sekarang kita akan mendengarkan cerita firman Tuhan dari pembacaan Alkitab yang tadi. Di suatu hari, ada seorang bapak yang memiliki 2 orang anak laki-laki, di mana bapaknya ini sering mengajarkan hal-hal yang baik kepada anak-anaknya. Bapak ini memiliki pohon anggur yang banyak sekali. Nih, ini adalah kebunnya. Ada pohon anggur adik-adik. Adik-adik, di suatu hari ayahnya memanggil anaknya yang sulung. Ini dia memanggil anaknya yang sulung. Dia menyuruh, "Anakku, sekarang kamu ke kebun anggur. Di sana banyak pekerjaan yang harus kita kerjakan." Anaknya yang tadi menjawab, "Baik ayah, saya akan ke sana nanti." Tapi apa yang terjadi adik-adik? Anaknya yang sulung tidak mengikuti perkataan ayahnya. Dia malah bermain-main, dia malah duduk, tidak menghiraukan apa yang dikatakan oleh ayahnya yang tadi. Ayahnya telah melihat sikap anaknya yang pertama. Dia hanya berdiam saja dan sedih karena anaknya tidak mengikuti perkataannya yang tadi. Kemudian ayahnya yang tadi menghampiri anaknya yang kedua. "Anakku, sekarang bisakah kamu ke kebun anggur? Bisakah kamu mengerjakan pekerjaan di sana?" Anaknya yang terakhir murka, dia tidak suka. "Saya tidak mau ayah." Dia pergi dan meninggalkan ayahnya. Adik-adik semua tahu nggak perasaan ayahnya bagaimana? Ayahnya sedih. Kenapa anak-anakku tidak pernah mengikuti apa yang aku katakan, sementara aku selalu memberikan yang terbaik untuk anak-anak aku. Dengan begitu, anaknya yang bungsu tadinya melihat ayahnya yang sedang sedih. Dia tidak suka melihat ayahnya bersedih. Dia dengan diam-diam ke kebun anggur. Apa yang dia dilakukan di sana adik-adik? Dia bekerja. Dia melakukan perintah ayahnya yang tadi. Dia mencangkul tanah. Dia merapikan kebun anggur. Apa yang diperoleh dari hasil kerjanya? Nih adik-adik, dia panen anggur. Banyak sekali kan? Dia senang karena dia telah melakukan perintah ayahnya. Dari cerita ini, di mana kita diajarkan untuk mengikuti apa yang dikatakan oleh orang tua kita. Kita tidak boleh malas-malas. Kita harus rajin. Kita tidak boleh membuat orang tua kita bersedih dari sikap kita. Kita harus menghormati orang tua kita, karena apa yang dikatakan oleh orang tua kita itu adalah perintah Tuhan yang diberikan kepada orang tua kita untuk kita laksanakan. Sekian cerita firman Tuhan. Sekarang kita akan membacakan ayat hafalan kita ya adik-adik. Yang menjadi ayat hafalan kita terambil dari Injil Yohanes pasal 2 ayat 5. Injil Yohanes pasal 2 ayat 5. Mari kita membacakannya ya. Tetapi Ibu Yesus berkata kepada pelayan-pelayan, "Apa yang dikatakan kepadamu, buatlah itu." Sekali lagi ya. Tetapi Ibu Yesus berkata kepada pelayan-pelayan, "Apa yang dikatakan kepadamu, buatlah itu." Adik-adik semua, ayat hafalan ini sangat bagus. Jadi bukan hanya dihafal aja ya, tapi dari cerita firman Tuhan yang tadi, adik-adik semua harus melaksanakannya setiap hari ya. Harus melakukan perbuatan-perbuatan yang baik. Dan apabila orang tua adik-adik di rumah menyuruh adik-adik untuk melakukan suatu pekerjaan, tidak boleh malas-malas ya, harus dilaksanakan. Mari kita menutup ibadah kita dengan mengangkat satu lagu pujian, Jalan Serta Yesus. Jalan serta Yesus, jalan sertanya setiap hari. Jalan serta Yesus selama
Tuhan Allah Bapa yang bertata di atas kerjaan surga, terima kasih atas penyertaan-Mu selalu dalam kehidupan kami. Dari awal, pertengahan, hingga akhir ibadah ini kami bisa menyelesaikannya. Tuhan Yesus, dari firman Tuhan yang telah kami dengarkan hari ini, kiranya kami menjadi anak-anak yang penurut, tidak bermalas-malasan, dan anak-anak yang bisa mengikuti apa yang dikatakan oleh orang tua kami. Tuhan Yesus, kiranya firman Tuhan hari ini menjadi suluh dan terang bagi kami semuanya, anak-anak-Mu yang saat ini sedang berdoa di hadapan Engkau. Tuhan Yesus, berkatilah kedua orang tua kami Tuhan yang menjaga, melindungi kami selalu. Tuhan Yesus, tambahkanlah rezeki-Mu kepada kedua orang tua kami. Kiranya Tuhan memberilah umur panjang kepada kedua orang tua kami dan berikan merekalah kesehatan selalu. Kiranya mereka terus membimbing kami ke jalan yang Tuhan hendaki. Tuhan Yesus, kami juga tidak lupa berdoa bagi teman-teman kami semuanya. Tuhan Yesus, kami juga berdoa untuk pandemi corona saat ini. Tuhan, semoga bisa berlalu. Tuhan Yesus, kami rindu akan bisa berkumpul bersama teman-teman semua. Tuhan Yesus, kami percaya kuasa Tuhan lebih kuat dan lebih dahsyat dari apa yang saat ini sedang kami alami. Kami percaya Tuhan semuanya akan berlalu. Tuhan Yesus, hanyalah ini doa dan permohonan kami. Kami percaya Tuhan selalu berserta kami dan melindungi kami. Haleluya Tuhan, hanya kepadamu kami berdoa dan berserah. Amin. Adik-adik semuanya, demikian ibadah kita hari ini ya. Sampai jumpa di ibadah minggu depan. Terima kasih, Tuhan Yesus.